kepada para kolega saya, yang mulia para Bapak dan Ibu Hakim, mari kita membangun kembali sinergitas persaudaraan dan juga kebersamaan dalam bekerja. Situasi menjelang pemilu 2024 ini jujur saja beda sekali dengan pemilu 2014 dan 2019 yang saya ikuti. Saya pertama kali ikut pemilu itu di tahun 2014 karena sebelumnya itu selalu golput. Pada waktu itu muncul yang namanya Jokowi yang membuat saya tergerak pertama kali untuk memilih seseorang dengan harapan besar bahwa dia akan bisa memimpin Indonesia lebih maju ke depan. Karena pemilu sebelum tahun 2014, itu saya males melihat tokoh yang itu aja yang maju pilpres. Tapi situasi menjelang pemilu 2024 ini beda sekali dengan pemilu tahun 2014 dan 2019. Pemilu sebelumnya, saya merasakan ikut pemilu dengan bebas dan merdeka. Karena kepercayaan yang tinggi pada pemerintah sebagai panitia pemilu. Bahwa mereka bisa menyelenggarakan pemilu itu sebagai pesta demokrasi. Pemilu 2024 ini sudah bukan lagi pesta demokrasi buat saya. Tapi seperti ruang gelap yang penuh dengan tekanan. Pemerintah sebagai panitia pemilu yang sebelum-sebelumnya bersikap tidak menekan. Kali ini seperti bersikap represif dan terasa menyebarkan intimidasi ke banyak pihak. Perasaan terintimidasi itu dimulai dari pemaksaan di Mahkamah Konstitusi. Sebuah lembaga tinggi hukum yang kita anggap akan menjadi wasit yang netral ketika nanti ada perselisihan angka. Tapi ternyata di Mahkamah Konstitusi kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Benar-benar berpihak dan dengan barbarnya meloloskan seorang bocah ingusan yang berambisi untuk menjadi wakil presiden dengan menggunakan tangan pamannya yang waktu itu menjadi ketua Mahkamah Konstitusi. Jorok sekali permainannya dan membuat jijik banyak orang ketika dengan entengnya mereka mengubah undang-undang batas usia minimal dengan tujuan meloloskan seorang anak kecil yang menjadi keponakannya dan yang kebetulan bapaknya adalah seorang presiden. Ketua Mahkamah Konstitusi pada waktu itu yaitu Anwar Usman akhirnya terbukti melakukan pelanggaran etika berat. Karena menggunakan jabatannya untuk kepentingan keluarga. Dia lalu dipecat dari Ketua Mahkamah Konstitusi yang membuatnya jadi seperti terhina karena kebanggaannya direnggut paksa oleh Majelis Kehormatan. Lalu ketika saya menonton video Ketua Mahkamah Konstitusi yang baru dilantik yaitu Soehartoyo yang menangis sesenggukan sambil mengatakan, betapa sulitnya membangun kembali kepercayaan publik akibat badai kebusukan yang terjadi di institusinya. Saya kok merasa terenyuh ya. Itu seperti nasi yang sudah menjadi bubur. Membangun kepercayaan itu luar biasa lamanya. Tapi menghancurkan kepercayaan cukup butuh waktu sebentar saja. Saya sudah memperingatkan itu sejak jauh hari kepada Presiden kita Jokowi. Untuk tidak menggunakan Mahkamah Konstitusi sebagai alat untuk meloloskan anaknya sendiri. Karena itu seperti meludahi muka Mahkamah Konstitusi yang seharusnya sakral dan suci. Tapi ya sudah terjadi. Marwah Mahkamah Konstitusi ambruk ke titik terbawah. Orang mengejeknya, membulinya, menghinanya. Seakan-akan lembaga itu sudah bukan lagi lembaga terhormat. Tapi sudah berubah menjadi lembaga yang hina. Ejekan Mahkamah Keluarga, Mahkamah Komedi itu sudah meluas kemana-mana. Bahkan sosok Ketua Mahkamah Konstitusi yang waktu itu seperti Anwar Usman
Sudah jadi bahan ejekan, bahan meme yang membuat kehormatan Mahkamah Konstitusi semakin hilang dan menjadi kehinaan. Lalu bagaimana mau membangun kepercayaan rakyat kepada Mahkamah Konstitusi lagi? Itu seperti membangun puing demi puing sebuah gedung tinggi yang hancur terkena serangan rudal. Pasti itu sulit dan lama yang membuat orang harus hormat kembali kepada Mahkamah Konstitusi. Dan bahaya terbesarnya ketika kepercayaan masyarakat kepada Mahkamah Konstitusi itu sudah tidak ada dan pemilu sekarang sudah sangat dekat. Ketika ada perselisihan antar peserta pemilu dan masyarakat sudah tidak percaya, bisa jadi para pendukung akan menjadikan jalanan sebagai mimbar dan ajang pertarungan. Potensi chaos itu bisa terjadi, apalagi ketika selain pada Mahkamah Konstitusi, kepercayaan rakyat kepada KPU, Bawaslu, dan polisi juga TNI sudah hilang karena dianggap berpihak pada salah satu peserta. Inilah yang saya sebut tsunami demokrasi. Saya sebut tsunami karena dampak kerusakannya bisa jadi tidak main-main. Bisa muncul kerusuhan di mana-mana karena sudah tidak percaya lagi kepada alat negara. Saya harus jujur bilang bahwa kasakusuk di masyarakat kalau aparat negara sudah tidak netral itu sudah semakin kuat. Banyak yang merasakan aura intimidasi yang kuat dari alat negara yang dipakai untuk memenangkan satu pasangan. Mereka berbisik-bisik di warung kopi dengan rasa takut yang sama seperti di zaman Orde Baru. Di mana waktu itu ada pepatah, dinding bisa mendengar dan atap punya mata. Ketakutan masyarakat ketika aparat mulai datang dengan segala macam alasan membuat masyarakat menjadi lebih baik diam daripada bersuara memilih pasangan lain. Tapi masyarakat sudah mulai membangun sindiran-sindiran, sarkasme, bahkan lawakan oleh beberapa komedian. Perasaan ketakutan yang kuat ini menjadikan beberapa elemen masyarakat melawan. Seperti keluarnya para tokoh bangsa di Rembang, statement koalisi masyarakat sipil, bahkan dari para pemimpin redaksi media-media mainstream. Dan aparat masih berbusa-busa menjelaskan ke publik bahwa mereka netral. Netral yang dimaksud di sini mungkin bahwa aparat negara tidak mungkin memilih karena mereka terikat aturan. Tetapi pertanyaannya, seberapa netral aparat negara ketika mereka semua berada di bawahnya presiden? Seberapa besar kemampuan aparat negara memisahkan bahwa ada hubungan antara bapak dan anak, antara Presiden Jokowi dan anaknya Gibran yang menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024 ini? Masyarakat juga nggak bodoh karena sekarang ada media sosial yang membangun saluran komunikasi antara mereka. Meskipun aparat negara berbusa-busa mengatakan bahwa mereka netral, kepercayaan masyarakat sudah semakin runtuh. Persis seperti runtuhnya kepercayaan mereka kepada Mahkamah Konstitusi yang sudah terang-terangan mempertontonkan praktek busuk dalam meloloskan Gibran. Saya hanya ingin mengingatkan kepada seluruh aparat negara dan alat negara seperti TNI dan Polri. Kepada bapak-bapak yang ada di TNI dan Polri, institusi bapak-bapak ini seharusnya adalah institusi yang sakral dan suci. Seperti juga institusi hukum lainnya seperti Mahkamah Konstitusi. Janganlah marwah institusi yang suci dan sakral ini dikorbankan demi kekuasaan sesaat. Karena itu seperti berkhianat terhadap amanat yang diberikan. Marwahnya institusi itu harus dijaga, dipelihara, bahkan dikembangkan untuk mendapatkan kepercayaan tinggi di masyarakat. Kami ini Pak, sebagai masyarakat, ketika ada anggota kepolisian yang menjadi penjahat seperti Sambo misalnya, selalu kita bilang bahwa mereka itu adalah oknum. Kenapa begitu? Itu karena kami masih cinta kepada lembaga kepolisian supaya nama institusinya tidak rusak dan tetap terjaga wibawanya. Karena kami semua tahu kalau wibawa kepolisian Republik Indonesia rusak,
maka orang akan berbuat seenaknya dan tidak ada yang menjaga keamanan negeri karena lembaga keamanan itu sendiri akhirnya tidak dihormati. Peristiwa penurunan baliho dengan paksa di Bali, kedatangan aparat ke kantor-kantor relawan dan partai yang bukan pendukung anaknya presiden, itu membuktikan bahwa sudah terjadi intimidasi oleh alat negara kepada masyarakat. Dan ini menjadikan pemilu 2024 kali ini lebih tegang dari pemilu sebelumnya karena indikasi adanya campur tangan alat negara yang berpihak. Sayang sekali Pak, kalau marwah institusi seperti Polri dan TNI rusak dan hancur seperti yang terjadi di Mahkamah Konstitusi. Dan saya yakin banyak sekali para purnawirawan, putra-putri TNI dan Polri, bahkan anggota TNI dan Polri yang masih aktif, yang terus berjuang supaya nama Polri dan nama TNI tetap harum seharum nama mantan Kapolri Hugeng Iman Santoso yang sampai sekarang terus harum namanya yang menyelamatkan nama instansi Polri. Saya yakin banyak yang dari internal institusi yang juga tidak setuju kalau alat negara dipakai sebagai alat kekuasaan dengan cara-cara yang tidak terhormat. Presiden boleh berganti, tetapi institusi tetap ada selama negara ini masih berdiri. Sayang sekali kalau marwah itu hancur hanya karena ambisi dan jabatan yang juga tidak akan abadi. Semua hanya sementara, nama baiklah yang akan tetap ada. Bapak-bapak polisi yang terhormat dan yang saya cintai. Bapak-bapak TNI yang juga kami hormati dan cintai. Bapak-bapak di KPU dan Bawaslu. Cukuplah hanya Mahkamah Konstitusi yang hancur wibawanya saat ini. Jangan lagi satu saat ada kepala baru, ada panglima baru yang menangis ketika dilantik seperti nangisnya Ketua Mahkamah Konstitusi Soehartoyo yang hancur hatinya karena kehormatan lembaganya hilang dan dia menjadi terhina karena elit-elitnya yang tidak mampu menjaga kehormatan lembaganya sendiri. Ingat Pak, jabatan itu adalah amanat, bukan peluang untuk memperkaya diri. Semoga surat cinta ini bisa menembus hati terdalam para alat negara yang masih bertugas dan mencintai lembaga mereka sendiri, mencintai kehormatan mereka sendiri. Sekian dan terima kasih. Saya seruput kopi dulu sebagai tanda undur diri. Gaspol.